Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat jumpa di pertemuan keempat dalam perkuliahan kali ini, dan dalam kesempatan ini perkuliahan akan saya sajikan dalam format video yang saya rekam terlebih dahulu, sebab karena ada satu dan lain hal kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung. Namun tidak mengurangi esensi dari perkuliahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan satu tahapan pemahaman yang lebih terhadap perkuliahan Bahasa Indonesia dan tidak ada materi yang tertinggal begitu ya. Semua materi yang kita sepakati di dalam RPS dapat tersampaikan dan dapat kita tuntaskan hingga kita menemui ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai ragam bahasa yang di dalamnya juga terdapat banyak pertanyaan yang seringkali dilontarkan baik oleh orang lain maupun oleh kita sendiri sebagai penutur bahasa Indonesia. Ya, seringkali pertanyaan semacam ini terlontar begitu ya. Pentingkah sebuah bahasa? Dan ketika kita berusaha mencari apa saja indikator yang menjadikan tolak ukur sebuah bahasa itu menjadi penting, ada sebuah buku mungkin ya yang dapat menjawab hal itu ya. Dan di buku itu teman-teman, sebuah bahasa dipandang penting atau tidak itu ya dapat dilihat dari 3 aspek atau 3 kriteria. Yang pertama, dipandang dari jumlah penutur. Jelas ya, ketika sebuah bahasa tidak lagi memiliki penutur, tidak lagi dituturkan, lambat laun bahasa itu menjadi sesuatu yang tidak penting begitu ya. Dan ini terbukti sebab seringkali dalam konteks bahasa secara umum kita menemukan bahasa-bahasa atau istilah-istilah atau kata-kata yang muncul karena sebuah budaya tertentu, namun karena budaya itu muncul secara instan, kosakata itu juga hilang secara instan gitu. Jadi dia tidak memiliki keabadian dalam penggunaannya secara sosial begitu. Nah, bukan tidak mungkin teman-teman, bahasa yang kita gunakan sekarang bahasa Banjar, bahasa Indonesia, dan bahasa ibu-ibu yang lain gitu ya. Maksud saya bahasa ibu adalah bahasa yang kita gunakan sejak lahir gitu ya. Bahasa orang tua itu akan hilang. Kalau apa? Kalau tidak lagi dituturkan begitu. Dan yang kedua, dipandang dari luas penyebarannya. Mengapa bahasa Inggris itu selalu dipandang penting? Ya karena kemanapun kita pergi gitu ya, seringkali kita menemukan orang-orang yang bertutur dalam bahasa Inggris. Dia tersebar kemana-mana dan penyebarannya itu teman-teman tidak instan ya, dia melewati banyak proses sehingga dalam banyak kebudayaan bahasa itu dipakai. Nah, bahasa yang dipakai dalam banyak kebudayaan itu memiliki tingkat kerentanan kepunahan yang agak minimal begitu ya daripada yang tidak tersebar begitu. Misalnya sebuah bahasa hanya digunakan oleh satu suku tertentu, ketika suku itu makin tergerus oleh zaman, otomatis bahasa yang digunakan oleh suku tersebut juga ikut tergerus oleh kemajuan zaman. Yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra, teman-teman. Mengapa bahasa Cina itu tersebar dan sulit untuk dihilangkan? Karena ketika teman-teman membeli produk elektronik gitu ya, yang berasal dari Tiongkok ya dan Cina secara umum, di sana wajib gitu ya, ada apa? Ada buku panduan yang disertakan dalam bahasa Cina. Ketika teman-teman melihat itu, otomatis bahwa pemerintah Cina melindungi bahasanya untuk apa untuk membentengi bahasa itu dari serbuan bahasa asing gitu. Padahal mereka tahu tidak semua orang yang membeli produk mereka itu bisa bahasa Cina misalnya. Tapi itu kewajiban. Di sisi lain misalnya, kalau teman-teman memahami sebuah budaya, kalau teman-teman nanti saya juga katanya ya, teman-teman nanti mencari info di internet begitu ya, teman-teman akan menemukan fakta unik misalnya. Faktanya apa? Semua buku yang mau masuk ke negara Jepang itu harus diubah bahasanya dari bahasa apapun menjadi bahasa Jepang. Jadi hampir mustahil gitu ya menemukan buku berbahasa Inggris di Jepang. Kenapa? Karena buku berbahasa Inggris untuk diedarkan di Jepang itu harus diubah bahasanya menjadi bahasa Jepang.
Bisa kita bayangkan betapa negara-negara lain itu melindungi bahasanya dari serangan bahasa lain. Mengapa hal ini dilakukan? Karena mereka memahami bahasa itu bukan sesuatu yang sifatnya absolut ada gitu. Dia bisa punah, dan untuk membentengi kepunahan tersebut, maka semua aspek harus menyadari bahwa sebuah bahasa, apalagi bahasa ibu kita, bahasa negara, bahasa bangsa, itu harus dijaga dari kepunahan. Ya, jadi ketika kita bicara pentingkah sebuah bahasa, pertanyaan ini bisa kita lontarkan. Banyak tidak jumlah penuturnya? Luas tidak digunakannya? Dia digunakan sebagai apa? Sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra gitu ya. Jadi semoga ini bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian dalam sebuah buku begitu ya, bukunya judulnya Ethnology Language of the World gitu ya, yang disunting oleh Paul M. Lewis. Ini ada buku terbarunya, tapi saya ambil yang tahun 2019 saja. Dia menyebutkan setidaknya ada sekitar 6.912 bahasa yang dituturkan oleh orang di seluruh dunia. Dan menurut dia, dalam waktu 2 tahun, angka tersebut bisa berubah. Karena dalam sehari ada bahasa baru, ada bahasa yang punah gitu. Jadi rentang waktunya itu dalam 2 tahun, 6.912 itu bisa berubah sesuai dengan keadaan masyarakat di sebuah kebudayaan tertentu seperti itu. Ya, jadi 2 tahun ukurannya ya. Dan bahasa itu bisa diciptakan, bisa juga punah gitu ya. Baik, seringkali saya main tebak-tebakan gitu dengan siswa saya. Bahasa apa yang dituturkan paling banyak di dunia gitu ya. Karena kita tidak bertatap muka, video ini juga saya rekam gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa menebak gitu ya. Apa sih bahasa pertama yang terlintas di ingatan teman-teman yang memiliki jumlah penutur paling banyak begitu? Biasanya jawabannya salah gitu ya. Biasanya karena teman-teman biasanya menjawabnya bahasa Inggris. Padahal bahasa dengan jumlah penutur paling banyak itu ya jelas bahasa Mandarin. Mengapa? Ya, mereka memiliki penutur yang paling banyak di dunia. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak kan kita tahu sendiri gitu ya. Yang pertama bahasa Mandarin, teman-teman. Karena itu banyak gitu ya, fobia-fobia Cina ya. Fobia itu mungkin ada benarnya, tapi juga tidak terlalu kita pikirkan. Mengapa mereka berkembang besar gitu ya, dan pesat? Karena memang SDM-nya banyak, orangnya banyak, dan memang kualitas SDM-nya terus meningkat seperti itu. Setelah bahasa Inggris baru bahasa yang teman-teman tebak tadi ya. Bahasa Inggris itu sekitar 500 juta penuturnya. Selanjutnya ada bahasa Hindi, ini ya, Bollywood mania gitu ya. Banyak juga ternyata, karena kalau kita pikir-pikir, India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk paling padat di dunia. Jelas bahasa Hindi itu luar biasa penuturnya. Bahasa Spanyol gitu ya. Banyak juga penduduknya Spanyol itu ya. Cukup unik juga bahasanya ya. Apalagi teman-teman yang suka Liga Spanyol itu ya, pasti seringkali sedikit banyaknya tahu tentang kosakata di Spanyol. 400 juta. Bahasa nomor 5 bahasa apa ya? Arab, teman-teman. Bahasa Arab gitu ya. Jelas karena ini salah satu bahasa yang dalam agama Islam gitu ya. Diperuntukkan untuk menyebarkan agama ya, hadis gitu ya, ditulis dalam bahasa Arab. Karena itu jika ingin belajar hadis, belajarnya bahasa Arab teman-teman ya. Yang keenam, mungkin tidak disangka bahwa bahasa Rusia gitu ya juga masuk di 6 teratas bahasa dengan jumlah penutur terbanyak. Bahasanya Om Putin gitu ya. Nah, jelas karena mengapa hal ini terjadi, sebab ya di satu masa gitu ya, sebelum Rusia itu pecah gitu ya, dia merupakan salah satu negara adidaya ya, menyaingi Amerika ya. Yang ketujuh bahasa apa? Loh, ternyata teman-teman, bahasa Indonesia itu termasuk ke dalam 10 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak. Karena apa? Ya karena jumlah penduduk kita juga lumayan banyak, ditambah dengan ekspansi penduduk kita itu luar biasa. Ya, suku-suku di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa dalam arti apa, Pak? Luar biasa dalam arti menyebarkan dirinya, gitu ya. Merantau gitu ya. Kalau dalam bahasa Banjar madam gitu ya, dalam bahasa Minang merantau gitu ya.
banyak istilah-istilah dalam suku-suku lain yang menyebabkan orang-orang itu bepergian keluar daerahnya. Dan otomatis ketika seseorang bepergian keluar daerahnya, dia serta-merta secara tidak sadar membawa bahasa ibunya gitu. Tidak usah jauh-jauh, teman-teman mungkin yang orang Banjarmasin tahu di sini ada kampung Arab gitu ya, kampung Madura misalnya, kampung Jawa, kampung Cina dan sebagainya gitu. Artinya secara tidak sadar mereka membentuk komunitas di negara, maaf, di daerah yang dia tuju gitu. Dan ketika sebuah komunitas itu terbentuk, itu biasanya bahasa yang mereka bawa itu tidak hilang begitu ya. Kedelapan, bahasa Portugis jelas ya. Portugis kan salah satu negara penjajah gitu ya. Jelas bahasa penuturnya banyak begitu ya. Bahkan Papua Nugini gitu ya. Bahasa Portugis sangat berkembang di sana di samping bahasa lokal. Bahasa Bengali teman-teman. Kalau teman-teman lihat di peta itu letaknya dekat-dekat India gitu ya, Bengali gitu ya. Jadi mereka yang mau naik Mount Everest gitu ya, biasanya bertemu dengan orang-orang berbahasa Bengali ya. 10 bahasa yang katanya paling romantis di dunia. Tempat paling romantis katanya Menara Eiffel, tapi nggak juga ya. Bahasa Perancis ya, yang seringkali untuk mengucapkannya, untuk menirukannya itu harus ada agak basah gitu ya, agak gimana gitu ya. Nah, ini teman-teman 10 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak, dan ini bisa berubah dalam 2 tahun ya, bisa berkurang, bisa bertambah karena tadi bahasa itu bisa diciptakan, bahasa juga bisa punah gitu ya. Nah, kalau tadi indikator pertama kita bicarakan gitu ya, bahasa Indonesia itu pasti luas penyebarannya. Di Indonesia saja itu jelas, dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi banyak orang-orang kita yang hijrah ke luar negeri itu membawa bahasa Indonesia ke sana. Bahkan beberapa universitas di luar negeri itu membuka jurusan bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi dalam sebuah kajian strategis gitu ya, banyak negara yang memahami kalau Anda ingin melakukan tahapan-tahapan tertentu untuk menguasai dunia dalam tanda petik gitu ya, baik menguasai secara ekonomi gitu ya, secara politik dan sebagainya, salah satu negara yang perlu diperhitungkan gitu ya adalah Indonesia. Dan salah satu untuk memahami gitu ya bagaimana Indonesia bergerak adalah dengan menguasai bahasanya, seperti itu. Jadi bahasa Indonesia, meskipun gitu ya banyak orang Indonesia sendiri yang skeptis gitu ya, yang pesimis, bahasa Indonesia kurang penting, orang luar itu menganggap bahasa Indonesia itu penting, teman-teman, gitu ya. Jadi agak aneh juga gitu ya. Nah, mata kuliah ini teman-teman berusaha menyadarkan kita semua, saya, Anda untuk kembali gitu ya, kembali kemana? Kembali bertobat gitu ya. Bertobat dalam apa? Dalam memandang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang menyusahkan, teman-teman. Dia ada untuk memudahkan kita semua. Dia ada untuk menyatukan kita gitu ya. Karena itu mata kuliah bahasa Indonesia kan disebut sebagai mata kuliah pembentuk karakter. Karakter yang seperti apa? Karakter yang mencintai bahasa Indonesia, yang menyayangi bahasa Indonesia. Karena cinta, karena sayang, teman-teman akhirnya menjaga bahasa ini begitu ya. Tidak perlu menjadi polisi bahasa, menyalahkan orang lain, tidak juga dituntut seperti itu, tapi teman-teman memiliki kesadaran gitu ya dalam berbagai kesempatan menggunakan bahasa Indonesia begitu ya, yang baik dan benar. Nah, kalau dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra juga luar biasa begitu ya. Sebab ada bahasa-bahasa teman-teman yang mungkin tidak bisa dinyanyikan meskipun bisa dituliskan gitu ya. Ada juga bahasa-bahasa yang kehilangan konsonan dan kosakata sehingga tidak bisa menyerap bahasa asing. Nah, bahasa Indonesia mampu. Dia kekurangan kosakata. Seperti tugas di pertemuan sebelumnya ketika teman-teman mencari kata serapan misalnya, bahasa Indonesia sangat terbuka terhadap istilah-istilah yang perlu ada dalam bahasa Indonesia namun tidak tumbuh di masyarakat kita. Jalannya seperti apa? Ya menyerap bahasa-bahasa lain gitu. Untuk apa? Untuk memperkaya hasanah
bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang tertutup gitu. Dia terbuka, tapi terbukanya bukan los begitu ya, bukan semuanya diterima, tidak. Ada saringan-saringan tertentu untuk apa? Untuk menerima istilah asing yang harus diindonesiakan dulu sebelum secara resmi diakui sebagai kosakata bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia itu kalau di Asia itu nomor 3 gitu. Kalau di dunia nomor 26. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal tata bahasa terumit di dunia. Jadi saya tidak heran ketika ada orang atau teman-teman sendiri ketika saya tanya mengapa bahasa Indonesia sulit. Sulit, Pak, kosakatanya, tata bahasanya sulit dan sebagainya. Itu bukan hanya Anda yang merasakan. Setelah diteliti, orang yang tidak berbahasa Indonesia pun, orang luar misalnya, orang Eropa dan Belanda mengakui kok bahasa Indonesia itu salah satu bahasa paling rumit di dunia, gitu ya. Nomor 3 di Asia, nomor 26 di dunia. Karena rumit ini perlu dipelajari, teman-teman. Nah, masalahnya secara mental kita karena merasa memiliki bahasa Indonesia lalu meremehkan dan menyepelekannya. Tidak usah belajar lah, saya tahu toh. Saya bisa gitu ya. Ketika kita merasa bisa begitu ya, iya hancurlah segalanya begitu ya. Ketika kita berhenti bertanya-tanya, berhenti mencari tahu gitu kan. Itu dalam ilmu filsafat adalah kematian dari seorang manusia. Sebab inti dari manusia adalah dia tetap bertanya dan tetap mencari tahu tentang arti kehidupan begitu teman-teman. Kalau teman-teman merasa bisa ya selesai sudah. Seperti mata kuliah ini teman-teman merasa bisa saja, apapun yang saya sampaikan mungkin tidak akan bisa teman-teman dedah lagi ke otak gitu ya. Teman-teman resapi lagi sulit begitu. Karena apa? Karena kita sudah merasa bisa begitu ya. Karena itu sering gitu ya, dalam level apapun gitu ya, ada kata-kata bijak yang mengatakan jadilah gelas kosong begitu ya untuk menerima sebuah ilmu. Sebab ketika kita hadir sudah terisi gelasnya, ditambah dengan ilmu lain itu tidak masuk biasanya. Kalau kata orang Banjar tuh banyunya limpuar gitu ya, karena merasa bisa begitu. Saya saja tidak pernah merasa bisa bahasa Indonesia gitu ya, karena itu terus belajar gitu ya, dan tidak sempurna karena bahasa itu bukan ilmu pasti teman-teman. Teman-teman yang di bahasa Inggris seperti itu juga, teman-teman yang di seni seperti itu juga, apalagi seni kan bukan ilmu pasti, bahasa juga bukan ilmu pasti, meskipun dalam seni ada kepastian di dalamnya ya. Teman-teman yang main Wikipedia mungkin paham ya. Dari 250 pilihan bahasa di Wikipedia, teman-teman, Indonesia itu peringkat 26, begitu ya. Terakhir bahkan peringkat 25 loh. Dan kalau di Asia peringkat 3 lagi, nomor 1 Jepang, nomor 2 Mandarin kalau saya tidak salah ya. Jadi banyak pengakses Wikipedia ini. Ya mungkin teman-teman ya mencari tugas di Wikipedia itu ya, menambah terkenalnya Wikipedia sebagai pilihan saat mengakses gitu ya situs penyedia informasi tersebut begitu. Bahkan kalau teman-teman main WordPress, main blog gitu ya, punya blog, ngeblog gitu ya. Kalau dulu kan zamannya ngeblog, kalau sekarang kan mungkin teman-teman era generasi Z ini kebanyakan ngevlog gitu ya di YouTube. Ngeblog di WordPress misalnya, bahasa Indonesia itu bahasa ketiga teman-teman yang paling banyak digunakan begitu. Ini merupakan salah satu bukti ya. Ditambah ada 45 negara di luar Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia ini. Wow sekali teman-teman. Jadi jangan heran kalau nanti ada langkahnya ke Australia atau bahkan ke Kanada ya, atau ke Suriname bahkan ya. Anda ketemu anak kecil itu lebih fasih bahasa Indonesia daripada Anda sendiri gitu ya. Bingung Anda, padahal Anda ke Australia itu menyiapkan bahasa Inggris. Ketemu anak kecil, mereka pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Udah saya tulis, ada 500 sekolah terakhir yang mengajarkan bahasa Indonesia di Australia. Luar biasa bahasa Indonesia ini dipandang pentingnya ya. Vietnam itu dianggap sebagai bahasa kedua, teman-teman. Bahkan di Suriname itu ya, itu ada komunitas, sebab kalau tidak salah 15% dari penduduk Suriname itu adalah keturunan Indonesia, yang menjadikan bahasa Indonesia ya bahasa sehari-hari di sana gitu ya. Sebagai lingua franca di beberapa negara. Nah, dari beberapa fakta yang saya sampaikan ini semoga memantik pola pikir teman-teman bahwa ternyata bahasa Indonesia itu penting begitu ya. Oleh karena itu juga teman-teman selalu ketemu bahasa Indonesia di setiap jenjang pendidikan. SD, SMP, SMA,
perkuliahan ketemu bahasa Indonesia lagi begitu ya. Munyak Pak semunyak-munyaknya. Seperti itulah teman-teman harus kita hadapi, karena kalau bukan kita yang menjaga bahasa ini, siapa lagi begitu. Nah, dalam bahasa Indonesia ada ragam-ragamnya begitu. Dan ragam yang paling sederhana itu ragam lisan dan ragam tulis, teman-teman. Sederhana sekali, Pak. Iya, teman-teman. Tapi sampai detik ini, saya selalu menemukan ada orang-orang yang tidak bisa membedakan antara bahasa yang harus dia tulis dan bahasa yang harus dia lisankan. Itu berbeda, teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketika menulis sebuah tugas atau esai atau makalah, itu yang lisan Anda tuliskan, yang tulis Anda lisankan. Terbalik gitu ya. Sehingga ketika dibaca, itu isinya adalah kelisanan, bukan budaya tulis begitu. Pernah tidak teman-teman membaca sebuah tulisan, kemudian otak teman-teman membayangkan seseorang itu bicara? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena gitu ya, yang dia tulis adalah memang apa yang sering dia lisankan. Padahal teman-teman, tata bahasa antara tata bahasa lisan dan tata bahasa tulis kan berbeda, gitu ya. Ada perbedaan di sana. Karena itu ketika teman-teman harus menulis dengan ragam tulis, maka patuhi ejaan dan sebagainya, jangan ranjah tarus ya, gitu ya, kata orang Banjar. Baik, lisan dan tulis ini teman-teman itu biasa digunakan dalam lingkungan yang berbeda begitu ya. Kalau di keluarga teman-teman jarang kan pakai ragam tulis gitu ya. Memangnya mau makan bersama keluarga teman-teman menulis makalah kan tidak gitu ya, langsung saja secara lisan kan. Nah, namun ketika di sekolah seringkali tugas menuntut teman-teman untuk berbahasa secara ragam tulis begitu. Jadi memang harus dibedakan dan teman-teman harus meresapi perbedaan ini gitu ya. Kadang-kadang yang membedakan keduanya itu sederhana teman-teman. Ragam lisan itu menghendaki adanya orang kedua gitu ya. Jadi kalau teman-teman berbicara sendiri itu agak aneh gitu ya, atau berbicara dengan orang ketiga dan orang kedua ketiganya tidak hadir itu agak aneh. Meskipun sekarang kan dengan ponsel hal itu bisa terjadi begitu, karena seringkali dalam ragam lisan kita menghendaki penyebutan orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu ya. Dan di dalam ragam lisan itu seringkali banyak hal yang sifatnya gramatikal itu tidak ditanyakan. Misalnya ketika teman-teman berbicara dengan teman yang lain, memangnya teman-teman bertanya titiknya di mana? Stop, tadi titik ya? Stop, koma tadi ya? Nah, tidak kan? Tapi teman-teman gitu ya, bisa menangkap titik, koma, dan sebagainya itu dengan mimik gitu ya, dengan gerak, pandangan, intonasi, atau bahkan gestur ya, seperti anggukan gitu ya. Tapi anggukan ini pun juga, gestur ini tergantung budayanya, jadi hati-hati juga menafsirkan mimik, menafsirkan gerak, pandangan gitu ya. Banyak kan, senyum saja tidak berarti seseorang tersenyum gitu kan. Sama seperti teman-teman mengirim senyum, emot senyum di WA kan, belum tentu ketika teman-teman mengirim emot senyum itu teman-teman sedang tersenyum kan. Dan ragam lisan sangat terikat pada kondisi, ruang, dan waktu. Teman-teman, ketika saya ucapkan selamat malam gitu ya, selamat malam itu mengikat hari, tempat diucapkannya, tuturan itu. Ketika selamat malam diucapkan lagi di lain tempat dalam waktu berbeda, bisa jadi selamat malamnya itu tidak tepat karena berbeda waktu, karena di tempat itu mungkin baru petang, jadi selamat petang gitu ya. Jadi ragam lisan itu sangat terikat pada kondisi, ruang, dan waktu gitu ya. Teman-teman ketika tersenyum gitu ya, bertanya sesuatu yang menyedihkan kan kondisinya tidak pas gitu ya. Saya dengar anak ibu kecelakaan ya gitu ya, dengan mimik yang senang gitu ya, tersenyum dan bahagia, kan tidak pas itu mimiknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu ciri yang membedakan antara ragam tulis dan ragam lisan ya. Kemudian ada juga tinggi rendahnya suara gitu ya. Ketika teman-teman sudah bisa mengatur tinggi rendahnya suara, biasanya itu bisa menggantikan tanda baca begitu ya. Kalau teman-teman menghendaki sebuah kalimat perintah kan biasanya agak naik intonasinya gitu ya. Tutup pintu itu gitu ya.
Bisa juga agak turun gitu ya. Mungkin tidak perintah, tapi permohonan yang agak halus, mohon ditutup pintunya dan sebagainya. Nah, itu kan makna sebuah tuturan itu banyak faktornya. Misalnya ya suara tadi, intonasi tadi ya. Kendaraan yang ditumpanginya nabrak, kendaraan yang ditumpanginya menabrak gitu. Cuma yang membedakannya hanya awalan yang satu itu nabrak, yang kedua itu menabrak gitu ya. Tapi jangan sampai teman-teman menulis sebuah tugas nabrak gitu ya. Karena kalau menulis itu harus ditambahkan awalan menabrak gitu ya. Karena nabrak itu boleh digunakan kalau dalam kondisi lisan gitu. Saya sudah kasih tahu dia. Ya tulisannya tahu di sana ya. Karena teman-teman sudah belajar bahasa Indonesia, tahu dan tahu itu berbeda meskipun penulisannya sama. Kalau tahu itu temannya tempe gitu ya, tapi kalau tahu yang artinya memahami sebuah informasi dan sebagainya, bacanya hanya tidak jelas jadi tahu. Saya sudah kasih tahu dia tulisan gitu, tapi kasih di sana itu kalau ditulis harus memberi tahu gitu ya, jangan pakai kasih karena kasih itu banyak macamnya kan. Karena kita harus menulisnya, jadi saya sudah memberitahu dia gitu ya, jelas lengkap sesuai kaidah penulisan ya. Yang C gitu ya, ada struktur kalimat juga yang bisa membedakan antara lisan dan tulisan. Rencana kita saya sudah sampaikan ke panitia. Rencana kita sudah saya sampaikan ke panitia. Ini perbedaannya cuma di sini teman-teman. Saya sudah dan sudah saya, tapi saya sudah ini lisan, sudah saya ini tulisan. Hati-hati gitu ya. Teman-teman bisa merenung gitu ya. Saya sering tidak menulis yang lisan itu jadi tulisan atau yang tulisan jadi lisan. Bisa jadi itu penyebab misalnya esai teman-teman itu nilainya rendah dan sebagainya. Secara ejaan sudah benar, tapi ternyata menurut logika berpikir, teman-teman tidak bisa membedakan mana bahasa lisan, mana bahasa tulis, karena sering meremehkannya gitu. Nah, kalau tadi kan ragam lisan dan ragam tulisan. Nah, sekarang ini ragam baku dan ragam tidak baku. Ya, ragam baku itu ragam yang dilembagakan dalam artian ditetapkan oleh pemerintah dan diakui oleh warga masyarakat sebagai bahasa resmi ya, dan menjadi rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Jadi ketika orang bertanya mana yang baku, orang ingin bertanya ini yang resmi mana gitu ya, yang sesuai kaidah yang mana, yang sesuai aturan yang mana begitu. Dan ragam tidak baku adalah ragam yang tidak ada lembaganya gitu ya, dan tidak ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku ya. Misalnya ada tidak teman-teman menemukan balai bahasa slang Banjarmasin gitu, tidak ada gitu ya. Balai bahasa skater Banjarmasin tidak ada gitu ya, meskipun anak-anak skater memiliki kosakatanya sendiri sesama mereka gitu ya. Beda misalnya dengan balai bahasa Banjarmasin yang mengurusi tata bahasa baku, bisa ada lembaganya. Dan teman-teman bisa bertanya ke balai bahasa kalau menemukan kendala dalam bahasa gitu. Jelas ya bahwa yang satu resmi, yang satu tidak resmi. Jadi bukan berarti salah gitu ya, karena bahasa tidak resmi mungkin benar digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Nah, ini sifat ragam baku begitu ya. Ini mantap, dinamis, cendikia, dan seragam gitu ya. Teman-teman harus mencari tahu sendiri gitu ya. Saya hanya menyampaikan ininya. Mungkin nanti teman-teman harus mencari tahu dan menjawabnya di dalam penugasan ya. Sehingga teman-teman bisa memahami apa sih sifat-sifat dari ragam baku. Tapi secara umum dia pasti mantap karena ada aturannya gitu ya. Dinamis, dia bisa digunakan dalam berbagai kesempatan. Cendikia itu seringkali ya, ragam baku itu secara pintar, bukan secara pintar ya, ketika ditempatkan itu dapat menjawab berbagai pertanyaan gitu ya, dan seragam gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus mengelaborasi sendiri ya apa yang dimaksud dengan mantap, dinamis, cendikia, dan seragam. Nah, kalau digabung dua ragam yang sudah kita bicarakan kan jadi ragam baku tulis dan ragam baku lisan gitu ya.
ragam baku tulis itu yang resmi dalam buku pelajaran, kamus, dan sebagainya. Dan harapannya ketika seseorang itu menggunakan ragam baku tulis, ini nih, dalam berbahasa tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialeknya, begitu. Jadi bahasa Indonesia yang baku itu seringkali dianggap baik kalau sudah logat atau dialeknya tidak lagi terlihat gitu ya, atau tidak lagi terlalu menonjol, tidak lagi terlalu dominan gitu. Teman-teman harus refleksi diri sendiri gitu. Bagaimana teman-teman berbicara? Apakah masih kental gitu ya kedaerahannya, ke kandangannya, ke Barabainya, ke Tanjungnya gitu kan, dan sebagainya, kejawaannya dan sebagainya, kearapannya gitu ya. Ataukah teman-teman ketika berbahasa Indonesia sudah tidak bisa lagi ditebak dari daerah mana? Nah, itu sudah pas artinya. Yang belum bisa, maka belajar sejak sekarang gitu ya. Karena seringkali tidak enak gitu ya. Seringkali ketika bicara berbahasa Indonesia teman-teman jadi agak minder gitu ya. Mengapa minder? Karena logatnya terlalu nampak katanya. Ya tidak dilatih. Hal itu harus dilatih teman-teman. Itu bisa diminimalisasi kalau memang latihan ya. Ragam sosial adalah ragam yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan pada kesepakatan dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ya. Ragam fungsi adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Ya. Ragam sosial teman-teman misalnya bertemu dengan dosen gitu ya, dengan teman-teman sekampus, itu kan biasanya menggunakan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh lingkungan sosial teman-teman saja misalnya. Hari ini kuliah apa? Linguistik. Orang kedokteran nggak ngerti apa itu linguistik gitu ya. Itu sosialnya artinya teman-teman ini adalah lingkungan yang belajar bahasa seperti itu. Kalau ragam fungsional mudah kan, kalau teman-teman ketemu polisi misalnya, ya siap 86 itu kan orang biasa mungkin nggak ngerti gitu ya. Mereka aja karena sesuai dengan profesinya gitu ya. Bagaimana infonya, A1 atau tidak? Iya, A1 katanya. Apaan A1? Nah, mereka saja yang ngerti. Gitu ya. A1 artinya infonya pasti valid dan tidak salah lagi. Semacam itu ya. Jadi, ragam fungsional itu seringkali hanya terkait, bukan hanya ya, selalu terkait dengan profesi seseorang. Begitu ya. Lingkungan kerja juga punya ragam fungsional sendiri, teman-teman. Artinya ketika teman-teman nanti magang atau bekerja atau PPL di satu sekolah, bisa jadi istilah di sekolah itu berbeda dengan istilah di sekolah lain gitu ya, karena tergantung kesepakatan seperti itu. Nah, seringkali kita kesulitan gitu ya, bagaimana menentukan sebuah bahasa itu baku atau tidak baku ya, resmi atau tidak resmi ya. Padahal langkahnya kan mudah begitu ya. Hanya seringkali kita malas untuk melakukannya, begitu ya. Yang pertama, ketika menemukan sebuah kata atau kalimat atau paragraf yang agak membingungkan, teman-teman harus rela bersusah-susah untuk memanfaatkan kamus gitu ya. Daring maupun luring gitu ya. Tapi paling enak ya, generasi kita kan memanfaatkan kamus secara daring teman-teman. Tinggal buka KBBI online gitu ya, daring, atau membuka aplikasi di Android-nya, di iOS-nya gitu ya, di Symbian-nya misalnya kalau masih ada, semoga ada juga aplikasinya di Symbian misalnya, atau di Windows Phone, tinggal ketik katanya yang meragukan, sudah ketemu mana baku, mana tidak baku begitu ya. Karena kalau cari buku, kamus agak ribet juga, tebal juga, dan tidak semua orang punya misalnya. Kemudian kalau masih ragu teman-teman mana yang baku, mana yang tidak baku, teman-teman bisa mencari Thesaurus. Ada juga aplikasinya kalau saya tidak salah ingat ya. Unduh tuh aplikasi Thesaurus. Thesaurus itu teman-teman mengelompokkan kata-kata berdasarkan sinonimnya. Jadi kalau teman-teman ragu dengan satu kata, sinonimnya apa sih? Bisa menggunakan kata penggantinya seperti itu ya. Jadi kalau sudah pakai Thesaurus itu agak-agak advance lah ya, agak-agak memahami secara lebih komprehensif dalam penggunaan sebuah kata atau kata dalam kalimat ya. Yang ketiga misalnya, untuk mengecek ejaan teman-teman harus mencari informasi terbaru di dunia maya. Gampang ya, semuanya ya, teman-teman kan generasi Z gitu ya, generasi X yang lebih baik tidak makan daripada tidak punya kuota. Wah, enggak juga ya.
kuotanya alhamdulillah melimpah ya gitu ya, dapat bantuan juga, semoga cukup ya. Gunakanlah kuota itu untuk hal-hal bermanfaat, misalnya mencari informasi mana sih yang baku ya, review atau review gitu ya. Review itu kan dalam bahasa Inggris gitu ya, review gitu ya, tapi ada juga yang menulisnya review gitu ya, ada juga yang menulisnya review, review. Nah, penasaran teman-teman, review ini sudah baku atau tidak, atau bakunya seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan 3 cara yang kamus sudah, thesaurus sudah, informasi sudah, tidak juga mendapatkan keyakinan mana yang paling baku, maka saya seringkali mencari kata padanannya yang pasti baku. Karena misalnya review saya cari ya, di KBBI daring itu tidak ada review gitu ya. Yang saya temukan itu di Kamus Bahasa Melayu. Review itu diserap dalam bahasa Melayu, review itu dipakai oleh teman-teman kita di Malaysia. Tapi di KBBI Indonesia tidak ada kata review, dia tetap dianggap bahasa asing, review. Di Thesaurus, review itu diganti, tidak review, tidak diubah pengucapannya, tapi memang dipadankan dengan istilah yang sudah ada di bahasa Indonesia. Review itu diganti dengan ulasan, teman-teman. Review barang ini, saya akan mengulas barang ini, kan itu biasanya seperti itu review di YouTube itu ya, dia mengulas. Jadi tidak menggunakan kata review tapi mengulas. Nah, supaya lebih yakin daripada menggunakan kata review yang masih tidak jelas gitu, karena ada juga glosarium yang menetapkan review itu sudah diterima dalam bahasa Indonesia, tapi saya lebih mengacu ke KBBI daring yang tidak ada review di dalamnya. Supaya aman, saya tidak menggunakan kata review tapi lebih menggunakan kata ulasan, seperti itu ya. Ini salah satu cara teman-teman untuk mengecek ejaan itu yang mana sih yang benar, seperti itu ya. Nah, mohon direnungi. Sering ya saya sampaikan kalau berbahasa itu harus secara baik dan benar. Ternyata baik dan benar ini memang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Dia sebuah pola pikir yang harus menyertai kita, memandu kita, menjadi pengawal kita dalam menggunakan bahasa. Sebab ketika dipisahkan itu jadi masalah. Sebab yang benar seringkali belum tentu baik. Yang baik seringkali belum tentu benar gitu. Jadi kita harus bijaksana dalam menyeimbangkan kebenaran dan kebaikan ini, agar apa? Agar dapat menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi dan kaidahnya. Ya, bahasa yang benar tentu menerapkan kaidah ejaan dengan konsisten. Nah, bahasa yang baik mempunyai nilai rasa yang tepat sesuai dengan situasi pemakainya. Nah, kalau yang benar ini kan hubungannya dengan kaidah, teman-teman ya, dengan kaidah, dengan aturan. Nah, sedangkan yang baik itu hubungannya dengan rasa gitu, karena yang dapat merasakan itu kita sebagai pemakai bahasa, bukan ejaannya. Ejaan nggak punya rasa, dia hanya memiliki aturan. Yang memahami itu harus saklek kita gunakan atau kita kesampingkan dalam beberapa aspek untuk meraih kebaikan, meraih rasa yang tepat. Itu adalah pengguna bahasa itu sendiri. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah sebuah keniscayaan, dan hal itu bergantung dari kebijaksanaan si penutur bahasa Indonesia tersebut ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini yang membahas ragam bahasa. Ya, semoga apa yang saya sampaikan meskipun singkat dapat memberikan pencerahan gitu ya, sedikit banyaknya ada manfaat bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Memang tidak semua materi bahasa Indonesia itu sifatnya praktikal, teman-temannya, sifatnya langsung diaplikasikan. Seringkali seperti hari ini materi yang saya sampaikan itu sifatnya mengkonstruksi lagi karakter kita sebagai pemakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Apakah kita sudah benar-benar menghayati betapa pentingnya bahasa ini misalnya? Apakah teman-teman sudah memahami betapa orang lain begitu ingin menguasai istilah, ejaan, dan segala aspek dalam bahasa Indonesia, sedangkan kita penutur bahasa Indonesia sendiri seringkali tidak peduli dengan apa yang sudah kita miliki, begitu ya.
Semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik begitu ya. Semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini begitu ya. Semoga kita dapat berproses menjadi individu yang lebih baik. Semoga dapat menyelesaikan mata kuliah ini juga dengan maksimal, dengan materi yang juga optimal dan memberikan bekal yang baik bagi teman-teman dalam menghadapi perkuliahan di semester-semester selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.